Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Aprina Sitarahayu dari kelas C NPM 207. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10 hingga 11 pada bab 9 hingga 10 mengenai proses strategi operasi, yakni perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Bagian yang pertama dari bab ke-9 yaitu merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Selanjutnya. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Artinya, dalam gambar yang tertera, mereka mulai menganalisis titik Y dan kemudian menentukan titik X yang seharusnya. Pendekatan semacam itu memiliki sejumlah keunggulan intrinsik, paling tidak diantaranya adalah ketersediaan alat dan teknik praktis untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Arah penyelarasan ini juga sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional yang dibahas pada bab 1, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Artinya, sekali lagi mengacu pada gambar tersebut, mereka memulai dengan menganalisis titik X dan kemudian menentukan titik Y yang mana. Namun, dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan. Semua bisnis pasar, mereka mungkin tidak selalu dipahami dengan baik, dan bisnis mungkin tidak pandai mengidentifikasi bagian mana dari pasar yang coba dilayaninya. Namun tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasinya, dan banyak yang mungkin tidak memiliki kemampuan khas. Sementara kami terus-menerus menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan operasi ke pasar. Ini mengandalkan bahwa bisnis memiliki beberapa kemampuan operasi yang layak dimanfaatkan. Selanjutnya yakni mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar organisasi sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi, karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan atau gagal mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Dalam upaya untuk menjelaskan pola keberlanjutan yang berbeda, tipologi siklus hidup sumber daya menawarkan beberapa wawasan yang menarik, yang terdiri dari 3 siklus, yakni siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Yang selanjutnya, yaitu menganalisis yang perlu untuk diformulasi. Yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Analisis pasar diperlukan dalam hal ini untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Yang kedua, yakni menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal, peluang dan ancaman. Bagian kekuatan dan kelemahan adalah SWOT yang sangat berguna. Yang ketiga yaitu kapabilitas. Selanjutnya,
yakni tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya, atau dengan kata lain organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Salah satu contoh yang paling terkenal dari operasi yang tidak mampu mengatasi kelambanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian persyaratan pasar baru adalah IBM. Antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an, ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC. Poin yang kelima yaitu mengetahui proses perumusan yang telah selesai. Sebelumnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan pengertian dari perumusan strategi itu sendiri. Perumusan strategi berarti menyusun kombinasi strategi dan memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan dengan demikian mencapai visi organisasi. Ini melibatkan sejumlah langkah yang dilakukan dalam urutan kronologis. Yang pertama yaitu kelengkapan. Langkah pertama untuk upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua yaitu koherensi, yang merupakan pilihan keputusan yang tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Yang ketiga yaitu korespondensi, kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif tujuan kerja. Dan yang terakhir adalah kekritisan, yakni penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas tinggi. Yang selanjutnya, yakni memahami implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi yang dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi dapat dicapai dengan baik. Dalam memahami implementasi strategi operasi, keberlangsungannya bergantung pada sifat spesifik perubahan strategi dan kondisi organisasi dan lingkungan. Yang mana pada sifat spesifik perubahan strategi, dari masa ke masa pasti ada perubahan strategi dalam suatu perusahaan karena adanya persaingan dari perusahaan lain, dan hal ini menuntut perusahaan yang sudah lama berdiri harus melakukan perubahan strategi untuk mempertahankan eksistensi produk. Dan kondisi lingkungan terdiri dari kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hal ini mempengaruhi strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Jika lingkungan tidak mendukung, maka strategi yang akan diterapkan tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya yaitu produk dari HP Nokia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang ke-10, bagian pertama yaitu perbedaan pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Dan pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian merupakan kegiatan operasi yang tampaknya adalah masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Yang selanjutnya, terdapat 4 kontrol yang dilakukan oleh perusahaan dalam strategi operasi. Yang pertama yaitu kontrol ahli. Yang kedua yaitu kontrol coba-coba. Yang ketiga yaitu kontrol intuitif. Dan yang terakhir adalah kontrol yang dinegosiasikan. Selanjutnya yaitu cara mengukur kemajuan menuju tujuan strategis. Pemantauan melibatkan 3 kegiatan utama.
Jika informasi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan ini berguna untuk tujuan pengendalian, maka informasi tersebut harus mengumpulkan data yang berguna dan menafsirkan maknanya melalui perbandingan dengan standar atau tujuan yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian meresponnya dengan cara tertentu. Untuk mencapai keberhasilan, setiap proses strategis harus menanamkan 3 poin, yaitu melacak elemen yang sesuai, membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi target, dan memiliki beberapa gagasan tentang risiko yang dihadapi. Selanjutnya yaitu proses pemantauan dan pengendalian untuk mengendalikan risiko. Tujuan utama dalam proses strategi operasi adalah pertimbangan potensi risiko, karena memahami risiko dapat membantu mengatasinya jika terjadi. Dan berikut ini ada 6 aspek besar manajemen risiko yang relevan dengan strategi operasi. Yang pertama adalah dinamika pemantauan dan pengendalian. Kedua, risiko, kinerja, dan operasi menjadi tidak seimbang. Ketiga, perbedaan antara risiko murni dan risiko spekulatif. Keempat, yaitu mengontrol risiko melalui pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Yang kelima, yaitu risiko biaya penyesuaian. Dan yang terakhir, yakni risiko intervensi. Dan poin yang terakhir untuk bab 10 ini adalah pembelajaran dapat berkontribusi pada pengendalian strategi, yakni pembelajaran organisasi. Fleksibilitas strategi ini tergantung pada proses pembelajaran yang menyangkut pengembangan wawasan dan pengetahuan yang membangun hubungan antara tindakan masa lalu. Hasil tindakan tersebut adalah niat masa depan. Dan yang kedua adalah pembelajaran putaran, tunggal, dan ganda. Pembelajaran satu putaran merupakan fenomena yang dipahami secara luas dalam manajemen operasi. Ini terjadi ketika ada hubungan berulang antara faktor input dan output. Selanjutnya, di mana saya mengambil contoh strategi operasi perusahaan terkait perumusan hingga pengendalian. Saya mengambil PT Bogatama Marinusa yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang ekspor produk seafood, sehingga mutu suatu produk menjadi hal yang utama. PT Bogatama Marinusa memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan dan memasok produk-produk bermutu tinggi dan tidak pernah berhenti melakukan investasi dalam pengembangan teknis dan produk, serta fasilitas upgrade untuk menjamin kesegaran setiap produk yang dihasilkan, yakni testiness dan kesehatan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saat ini, sebelum saya menjelaskan mengenai strategi operasi PT Bogatama Marinusa, saya akan memaparkan tujuan yang ingin dicapai oleh PT Bogatama Marinusa. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dan higien bangunan, penjaminan keamanan pangan, peningkatan harga jual produk di pasaran, pemenuhan mutu yang sesuai dengan harapan konsumen, dan peningkatan pangsa pasar. Sedangkan alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan jalan aplikasi Good Manufacturing Practice atau GMP, penyesuaian mutu dengan harapan konsumen, meningkatkan kinerja proses produksi, perawatan dan pemeliharaan mesin, serta peralatan produksi. Baik, yang terakhir yang menjadi topik utama yaitu strategi perumusan hingga pengendalian mutu PT Bogatama Marinusa. Jadi strateginya ada 5, yaitu penerapan aplikasi HACCP atau GMP dan SSOP.
Yang kedua, meningkatkan pengawasan mutu bahan baku. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Keempat, pengujian dan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Dan yang kelima, meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu kinerja produksi. Baik, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali.